Amstrong. Oh, Amstrong. Sampai terima kasih. Halo Om. Halo, Amstrong. Apa kabar semua? Halo. Pak Gembala mana ya? Kita udah bisa mulai nih. Pakai apa? Para hamba Tuhan, Pak Gembala, kita udah bisa mulai, Pak. Ya udah mulai aja. Oke Bu, iya Bu Lulu. Kita mulai ya, Om. Oh, Armstrong. Oke. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur. Kalau lu itu Kak. Iya. Kita akan sama-sama mengambil waktu saat teduh beberapa detik sambil kita bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan yang boleh Tuhan berikan untuk kita sepanjang seminggu ini. Sambil masing-masing kita berdoa dan bersyukur, keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Allah yang setia. Kita akan memulai ibadah di pagi menjelang siang hari ini. Silahkan keluarga Om Armstrong mengangkat satu pujian Allah yang setia. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran yang berharga di mata. Yesus. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kuatkan tangan, sekarang ku menyembah Allah yang setia, sempurnakan hidupku agar indah. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kuatkan tangan, sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah. Tuhan, terima kasih Tuhan.
Karena di pagi hari ini lagi Tuhan, Engkau kumpulkan kami melalui ibadah online Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Engkau urapi semua pelayan-pelayan yang melayani di pagi hari, di siang hari ini Tuhan. Bilang puji-pujian Bu Lulu, pemain musik, Pak Armstrong, dan semua multimedia yang terlibat. Engkau campur tangan Tuhan, supaya ibadah ini boleh berjalan dan di dalamnya ada Roh Allah bekerja. Tatkala firman disampaikan oleh hamba-Nya yang sakit disembuhkan, yang minta pertolongan ditolong, yang dalam keimbangan akan dikuatkan, dan semuanya itu akan berjalan dari awal sampai pada pertengahan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh melakukan ibadah online ini. Campur tangan kami buat jemaat yang belum bergabung di dalam online ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka, dan biarlah mereka sebentar lagi akan bergabung, dan biarlah Tuhan ibadah ini dari awal pada pertengahan sampai pada akhir Engkau bersama dengan kami. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, yang saya katakan amin. Amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa, ya Yesus yang baik. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau bersaksi, boleh lambaikan tangan, dan saya persilahkan menyaksikan kasih Tuhan. Entah mau bermazmur, mau menyanyi, mau apa saja berceritakan kasih Tuhan, saya persilahkan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan kesaksiannya, saya sekali lagi mempersilahkan keluarga Om Armstrong untuk mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, dari berganti hari, aku lihat kasih-Mu, dapat hari hidupku. Yesus baik, Bersaksi, silahkan, ada yang mau berbagi kesaksian, ada yang mau menyampaikan pujian juga boleh, silahkan, saya persilahkan. Kali biasa aja kali. Yang baru bergabung, keluarga Sompi mau bersaksi, Bu Sompi? Enggak lah, kali aja. Armstrong aja tuh. saya mau nyanyi ya. Oh, keluarga Om Armstrong mau bersaksi? Ya, Oke, silahkan Om. kita mau nyanyi ya, Boleh Om. Oke, aja lah. menggantikan Om David. Lagu ini judulnya apa?
Tuhan, kemarin kami bisa melayani bersama keluarga kami. Ada pelayanan di Bando Doa Telkomsel yang dihadiri secara online. Itu ada sekitar 100 berapa itu dari seluruh Indonesia dan pembicaranya dari Australia. Jadi saya bersyukur sekali waktu mereka hubungi saya ditanya persiapannya seperti apa, dan saya bilang saya setiap minggu di gereja saya seperti ini. Jadi memang Tuhan luar biasa mempersiapkan gereja kita menjadi berkat juga ya. Amin. Terima kasih, semoga kesaksian kami sekeluarga dapat menjadi berkat dan tetap semangat melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Pasti kita bisa, seperti air mengalir ketika dibatasi, dihambat oleh apa, air itu akan terus mengalir, terus begitulah keinginan kita dalam mencari Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati semua ya. Amin. Terima kasih Om Armstrong untuk kesaksiannya. Memang luar biasa ketika ada banyak gereja mengadakan live streaming, tapi kita istilahnya langsung gitu. Kebanyakan kan seperti GPB, mereka harus dari gereja dulu, baru bisa di-share ke yang lain, ke jemaat. Tapi kita langsung, puji Tuhan sekali, kita berterima kasih punya tim multimedia yang luar biasa. Dalam hal ini Bung Joshua, Yaken Erik, juga Bung Revi, luar biasa, sehingga lewat kita langsung berinteraksi. Kalau yang lain kan nggak bisa, jadi istilahnya hanya satu arahan. Jadi luar biasa, ini bisa interaksi langsung, dan ciri seperti ini bisa kita share ke yang lain. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bersaksi, saya berikan satu kesempatan lagi. Saya rindu banget nih keluarga Pak Lerman memuji Tuhan lagi, karena ciri khas sekali lagunya itu, menguatkan. Boleh ya Pak Lerman dan Ibu Melani? Dinyalain dulu. Mungkin Ibu Melani bisa nyalain
suaranya? Ya, boleh Oke. ya Ibu? Ibu dan Boleh. Bapak. Ya, saya persilakan. Nyanyiannya ini nyanyian yang sudah lama, ya semua pasti cuma tahu. Karena hanya Tuhan Yesus kok yang kita sanjung. Ya. Ya. Suami nomor 2 sanjungannya. Tapi nomor 1 pastinya Tuhan. Karena kita bisa ada sekarang karena Dia. Kalau saya bangun pagi tuh kok masih bisa hidup, masih bisa bersyukur. Ya aku sanjung ya Pak, nyanyiku sanjung ya. Yuk, Bung Armstrong. Ayo. Ayo Kak. Kau di tempat tinggi, Bapa Engkau yang besar agung, ku sanjung kau yang baik, dan ku datang menyembahmu Yesus. Sanjung kau di tempat tinggi, Bapa Engkau yang besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain. Datang menyembahmu Yesus. Bapak, hanya Tuhan Yesus yang kita sanjung. Kalau sampai hari ini kita bisa secara live streaming itu juga karena kebaikan Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam keluarga kami. Kadang kami terheran-heran. Tidak lain dan tidak bukan karena kita menempatkan Yesus itu sebagai kita, sebagai penolong kita, sebagai tempat pengaduan kita. Apapun yang kita rasakan, baik suka, baik duka, silih berganti, tapi kita punya Yesus yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati dan menyelamatkan. Syukur untuk kesaksian ini. Saya percaya, kami percaya bahwa kita, seperti tadi kita dengar kesaksian Bung Armstrong, asal kita setia aja, setia, hal yang tidak mungkin bisa mungkin. Kesaksian saya, tetap kita menunjuk Tuhan Yesus karena Dialah segala-galanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Pak Lerman dan Ibu sudah menguatkan kita dengan kesaksian pujiannya juga keluarga Om Armstrong. Saya percaya kita semua diberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita kalau kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Lilis. Sebelumnya sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Tangan Tuhan Pelangi Kasih. Kita memaknai setiap kata-kata dalam pujian ini. Selanjutnya saya langsung serahkan kepada Ibu Pendeta Lilis.
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami percaya Bapa, sebagaimana pujian yang boleh kami nyanyikan bersama-sama, bahwa Engkau sungguh merendah hidup kami, indah, seturut dengan rancangan dan rencanamu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, ajar kami mengerti untuk boleh mengikuti akan apa yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami, agar hidup kami boleh indah, sebagaimana yang telah Engkau sediakan bagi kami di masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang hina dan lemah ini Tuhan, boleh Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Berkati lidah bibir mulut hamba-Mu, biarlah hikmat serta pengurapan daripada-Mu Tuhan Yesus, yang menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Memberkati jemaat Tuhan juga yang mendengarkan, sehingga setiap mereka yang mendengar boleh mengerti dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahami setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pada pagi hari Minggu ini? Senang sekali kita boleh kembali berjumpa untuk boleh beribadah. Sekali lagi masih via online, tetapi kita percaya waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk nanti bertemu di gereja pasti akan indah. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, dan kita percaya kita boleh bertemu satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah saya siapkan. Tetapi sebelumnya, saya senang sekali dengan lagu ini, sangat masuk juga dengan firman yang akan kita bawa. Bahwa sejatinya tangan Tuhan yang sedang merendah hidup kita. Jadi tidak ada yang salah, walaupun apapun yang terjadi, baik dalam keadaan sukar, keadaan susah, keadaan yang mungkin melampaui kekuatan kita, tetapi seperti pujian, tidak ada satupun yang Tuhan berikan dengan maksud untuk membuat kita lemah. Tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan yang lain, yaitu merendah hidup kita untuk level iman kita, level kekuatan kita naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Nah, mari sama-sama kita baca Bapak Ibu di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 5, 6, dan yang ke-7. Saya mengajak kita semua kembali membaca firman Tuhan yang telah saya persiapkan di Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Kita akan membacakannya bersama-sama. Bapak Ibu boleh baca di rumah. Dalam hitungan yang ketiga di bawah perikop berkat dari hikmat. 1, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan.
Amin. Firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang boleh mendengarkan, membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih-lebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hal melibatkan Tuhan, artinya kita juga boleh mengikut sertakan Tuhan setiap hari di dalam proses kehidupan kita. Mengapa ini perlu, Bapak Ibu? Di dalam kita melibatkan Tuhan untuk di kehidupan kita hari lepas hari. Karena ini penting. Sebab apakah yang dapat dilakukan oleh kita manusia di bumi ini bila semua bukan karena kehendak Allah? Bisakah kita merubah hidup kita sendiri menjadi pribadi yang lebih baik tanpa campur tangan daripada Yesus Kristus? Karena sejatinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita 1 menit ke depan adalah misteri adanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, setengah jam, 1 jam, bahkan 2 hari ke depan. Kita tidak tahu. Untuk itu Bapak Ibu, sangat penting sekali bagi kita untuk terus melibatkan Tuhan. Untuk terus mengikut sertakan Tuhan di dalam proses kehidupan kita. Hari ini, hari esok, bahkan terus sampai hari-hari selanjutnya. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Hal menarik yang disampaikan oleh kitab Amsal. Sebagaimana yang telah kita baca, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian diri sendiri. Dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-5. Bagaimana percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Hal ini sebenarnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali tidak berjalan dengan baik oleh diri kita. Seringkali apa yang kita katakan ketika kita percaya kepada Tuhan, hanyalah ungkapan, hanyalah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sebuah bunyi yang keluar dari mulut kita. Bahwa kita mengatakan, Tuhan aku percaya, Tuhan mengontrol seluruh hidupku. Tuhan aku percayakan hidupku kepadamu. Tuhan aku percayakan hari ini seluruh kehidupan kepadamu. Tetapi ternyatanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengertian kita ataupun sikap kita berjalan kembali kepada ego masing-masing. Jadi tidak sama ketika kita mengungkapkan percaya kita kepada Tuhan, tetapi tindakan kita itu berjalan menurut pengertian dan pandangannya kita sendiri. Mengapa demikian? Hal ini karena kita manusia seringkali tidak sabar. Hal ini karena kita manusia seringkali tidak berpikir panjang. Kita juga lebih percaya kepada kemampuan kita sendiri. Kita manusia lebih suka yang instan daripada mengikuti proses jalannya Tuhan. Untuk itu Amsal katakan, jangan bersandar pada pengertian diri sendiri dan percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya secara sadar, bukan tidak sadar, tetapi secara sadar kita menyadari bahwa kita sering sekali melakukan hal ini, mengandalkan pikiran kita dan pertimbangan diri kita sendiri. Namun kita pintar untuk menyembunyikan ini dengan perkataan atau bunyi suara mulut kita yang mengatakan, Tuhan aku percaya. Tetapi sebenarnya secara sadar kita melakukan semua menurut pengertian kita. Jadi ini hanya di bibir kita saja. Lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di perkataan. Lain di bibir, lain juga yang ada di hati kita. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Sejatinya kita belum sepenuhnya meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya berarti kita tidak lagi memiliki keraguan-raguan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi memiliki rasa khawatir yang berlebih kepada Tuhan. Tetapi kenapa semua bisa muncul? Ya karena tadi,
Kita hanya bilang, kita percaya, aku percaya Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Tetapi seringkali kita berjalan secara sadar menurut pengertian dan pengetahuan kekuatannya kita sendiri. Kalau kita kembali membaca dengan seksama Bapak Ibu, mungkin nanti habis ibadah, kita baca kembali firman ini. Sebenarnya kitab Amsal sedang memberikan warning ataupun peringatan yang disampaikan oleh Amsal kepada kita manusia. Bahwa belum tentu apa yang kita pilih untuk kita lakukan, bahwa belum tentu apa yang kita pilih untuk kita kerjakan ke depannya, itu semua baik dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Belum tentu. Apalagi jikalau kita sama sekali tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita, di dalam hidup kita. Kita hanya berkata bahwa semua yang kita ambil ini sudah baik dan benar menurut kita. Tetapi belum tentu itu menurut Tuhan benar adanya. Tetapi belum tentu itu baik menurut Tuhan di dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena kita hanya terfokus pada diri kita, pada pengetahuan intelektual kita yang menguasai kita. Kita perlu mewarning, memberi peringatan kepada diri kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah sudah benar kita setiap hari dan setiap waktu juga melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam masa depan kita, di dalam keluarga kita, dan semua yang kita kerjakan? Karena ayat 7 mengatakan demikian, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini yang perlu kita hati-hati, Bapak Ibu. Ketika sikap membanggakan diri sudah menguasai hidup kita, ketika sikap kita sudah dipenuhi oleh pujian-pujian, penghargaan yang diberikan manusia, apalagi pengetahuan dan keterampilan kita begitu banyak, kita begitu terampil dalam melakukan segala sesuatu. Benarkah masih ada sikap takut akan Tuhan yang ada di dalam diri kita? Jangan sampai oleh karena pujian, jangan sampai oleh karena hidup kita yang sudah bisa lebih daripada orang lain, kita punya rasa bangga diri, kita punya rasa, oh saya sudah paling benar, saya sudah paling oke. Kita secara sadar, tetapi kita tidak sadar bahwa tidak, itu bukan saya. Tidak, saya tidak melakukan itu. Saya masih takut Tuhan, tetapi sejatinya ada kesombongan diri yang tersimpan di dalam hati kita yang tersembunyi. Untuk itu Amsal katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini dia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguhkah kita sudah meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Artinya tidak ada lagi keraguan-raguan, tidak ada lagi kebimbangan, bahkan tidak ada lagi kesombongan diri di dalam hidup kita. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan sikap rendah hati, dengan mengakui Dia yang terlibat di dalam hidup kita. Ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu bagi kita semua, apakah kita pernah terjatuh di dalam keputusan yang telah kita ambil? Atau salah dalam mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya muncul penyesalan daripada kita. Kita berjalan di dalam pandangan kita sendiri, tetapi kita jatuh dan akhirnya kita menyesal. Aduh, kenapa saya melakukan ini? Kenapa tadi saya tidak melakukan ini? Aduh, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa demikian, Bapak Ibu? Satu ayat lagi saya mau bacakan bagi kita dalam kitab Yesaya pasal yang 55, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ke-9, demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu
dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu sebenarnya Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat daripada untuk hidup kita. Tetapi hanya saja seringkali kita manusia yang salah dalam mengambil jalan. Sehingga akhirnya kita jatuh kepada kesalahan. Sehingga kita jatuh kepada keputusan yang salah kita ambil. Karena kenapa? Karena ini dia tadi, bagian firman Tuhan ini. Jalan Tuhan itu terlalu tinggi, sehingga kita tidak dapat mengerti. Sehingga ketika Tuhan memberikan jalan kepada kita, yang melalui mungkin ke kiri, ke kanan, Tuhan memberikan jalan berkelok-kelok, kita tidak mau ikut. Kenapa? Karena jalannya Tuhan terlalu rumit. Ketika jalan Tuhan terlalu rumit, kita mulai mengandalkan pikiran kita sendiri. Bagaimana caranya saya bisa menuju ke sana, tapi tidak usah belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, tapi jalan lurus terus. Seringkali kita demikian. Saya pun masih menyadari kekurangan saya. Ini yang susah. Karena kita sendiri sebenarnya masih sering lari daripada rencana Tuhan. Kita masih sering, kalau firman Tuhan kemarin dari Bapak Gembala, sering tidak mau dengar suara Tuhan. Sering tidak mau mengasah pendengaran kita. Apa yang Tuhan mau? Kita tidak mau cari tahu apa yang Tuhan mau untuk hari ini saya kerjakan dan saya lakukan. Sehingga ketika kita melenceng dari jalannya Tuhan, tidak jarang kita mulai mempersalahkan dan mempertanyakan Tuhan. Kenapa demikian Tuhan? Kenapa seperti ini Tuhan? Seolah-olah Tuhan salah. Seolah-olah ada yang keliru daripada rencana Tuhan. Tapi sebenarnya kita yang sedang membelokkan jalannya Tuhan. Itu artinya ada yang kurang pas di dalam tindakan kita, Bapak Ibu. Tetapi mari kita kembali mengoreksi diri kita, mempertanyakan kepada diri kita. Sesuaikah hal yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Samakah hari ini kita melibatkan Tuhan sama dengan hari kemarin? Atau justru hari kemarin kita tidak melibatkan Tuhan? Mari hari ini kita kembali melibatkan Tuhan. Dengan kita mengakui Dia dalam setiap langkahnya kita. Dengan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk Tuhan boleh bekerja setiap hari, setiap waktu. Memperdengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, masih ada yang perlu dan harus kita perbaiki. Terus-menerus hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, mari kita libatkan Tuhan selalu setiap waktu. Kita benar-benar mau menaruhkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk percaya penuh dengan sikap rendah hati kepada Tuhan. Bahwa kita perlu Tuhan selalu terlibat di dalam hidup ini. Selalu rindu mendengar suara Tuhan. Bukan hanya karena kepintaran dan kuat gagah kita, tapi di atas semuanya itu kita tahu bahwa hidup kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan, kita percayakan hidup kita selalu kepada Tuhan, dan kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan merendah hidup kita dengan sukacita dan penyertaannya yang ajaib dan heran. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Artinya Bapak Ibu, mari kita menuju kepada sukacita yang daripada Tuhan, dengan kita mau ikut percaya kepada Tuhan, kita mau andalkan Tuhan, mengakui Tuhan, dan minta Tuhan menolong kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pribadi, untuk terus menopang dan memimpin kita, memperdengarkan suaranya kepada kita. Apalagi Tuhan yang harus saya kerjakan hari ini. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh memberkati Bapak, Ibu, jemaat yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, karena rencana-Mu yang terbaik bagi kami untuk memberikan masa depan yang cerah bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya. Ajar kami mengerti dan memahami untuk masuk kepada goal yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus melibatkan Engkau Tuhan, mau mengandalkan Engkau,
dan terlebih tidak ada lagi keraguan-raguan dan kekhawatiran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami hari lepas hari untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Melis untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Biarlah kita semua dikuatkan dengan satu keyakinan bahwa saya, bahkan kami sendiri, punya kenangan yang luar biasa dengan lagu ini, bahwa tangan Tuhan sedang merendahi setiap kehidupan kita. Dia merancangkan kehidupan kita yang luar biasa, agung dan mulia. Hanya yang penting kita taat dan setia, seperti tadi ada kesaksian luar biasa. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sambil tetap kita mengangkat satu pujian, artinya untuk membawa kita kepada setiap persembahan yang nantinya akan kita berikan lagi sepanjang minggu ini melalui nomor rekening dari kita punya bendahara Ibu Diaken Nelani. Sambil keluarga Om Amsrong mengangkat pujian sama-sama, terima sukacita sorga. Kita akan nantinya memberikan persembahan lewat transferan selama sepanjang minggu ini. Silakan Om Amsrong, terima sukacita surga. Mohon kesediaan Ibu Diaken Lydia Tamrin untuk membawa kita dalam doa persembahan. Ya, mohon kesediaan Ibu Diaken Lydia Tamrin untuk membawa kita dalam doa persembahan. Ya, Om, ada suaranya? Suaranya ada? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh lagi beribadah bersama-sama, walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain secara fisik, tapi tetap kami bertemu dalam ibadah kami secara online ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, ada firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kami pada pagi hari ini untuk menguatkan kami semua. Selama kami berdiam di rumah, kami yakin dan percaya Tuhan menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Bapak di surga, hari ini kami juga sudah memberikan persembahan kepadamu Tuhan, apa yang kami miliki, berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi. Kiranya ini boleh melebarkan kerajaan-Mu Tuhan di dalam gereja kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Diaken Lydia untuk doa persembahannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah ini. Nantinya akan doa syafaat langsung oleh kita punya Pak Gembala, langsung ibadah sampai doa berkat. Sebelumnya kita mau mengangkat pujian Bila Sangkakala Menggegap. Sekali lagi mohon kesediaan Pak keluarga Om Amsrong untuk menaikkan pujian ini, dan selanjutnya nanti saya kembalikan langsung ke Pak Gembala
pendeta yang setia. Bila sangkakala menggegap. Nggak ada suaranya? Tes. Ada suara. Tolong kasih video yang lain.
Halo? Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak Pak Pendeta, Pak Gembala, Pak Pendeta Hizkia sudah untuk doa syafaat juga doa berkat sekaligus. Mungkin tadi agak nanti baru kita diskus setelah ini. Bapak Ibu boleh mengambil waktu saat teduh, bersyukur beberapa detik, lalu kita akan diskus lagi. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang terkasih yang sudah mendukung kegiatan ibadah di pagi hari ini menjelang siang, sudah siang. Untuk hostnya, untuk Joe, terima kasih banyak. Untuk Bang Revi, juga untuk Diaken Erik, dan hari ini yang boleh bersaksi juga untuk keluarga Pak Lerman, untuk Om Armstrong, terima kasih banyak. Juga untuk Ibu Sompi sudah bergabung, Diaken Pak Indra, apa kabar? Oke, Pak Indra. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih mungkin kita bisa langsung untuk Diaken Erik. Apakah kita mau diskusi dulu atau mungkin dengan host kita cut dulu atau Sebentar.